Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa posisi hilal di wilayah Asia Tenggara masih berada di bawah ufuk, sekitar -2 derajat. Kondisi ini membuat hilal belum memenuhi kriteria visibilitas untuk penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah, termasuk di wilayah paling barat Indonesia, Aceh. Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal, MABEMS, dengan tinggi minimal 3 derajat dan jarak sudut bulan matahari minimal 6,4 derajat. Menak menegaskan, faktor cuaca dan posisi hilal memengaruhi kemungkinan terlihatnya hilal secara kasat mata. Keputusan resmi awal Ramadan akan ditetapkan melalui sidang isbat pemerintah, dan besar kemungkinan 1 Ramadan 1440 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari tahun 2026 jika hilal tetap tidak memenuhi kriteria. Dalam itu udah bocor, Pak. Dibutuhin yang kalau Yedi yang ngomong. Hari ini sebenarnya ini cuma sekedar ini aja, wasiat aja gitu. Nanti biar lihat Mbah Hasim di ruangan saya. Ada Mbah Hasim. Terima kasih. Masa dibiarkan. Jangan saya disuruh ke sini sama Mbah Hashim ini. 18-19 ketika matahari tenggelam munculnya hilal. Ya. Namun Perkiraan karena istimanya jam segitu. biar wartawan juga nggak pada repot, Iya. tempatnya luas. gampang di sini ya. Jadi kalau mulai dilihat pengukurannya setelah pada maghrib. Menjelang maghrib Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Tapi kalau untuk bulan-bulan yang lain, selain 3 bulan itu, kami melaksanakan rukyatul hilal itu di pesantren Al-Falah. Sebetulnya karena saya mau belajar metode yang dipakai, bukan metode, alat mau lihat alatnya seperti apa yang dipakai oleh teman-teman di sini untuk menentukan Ru'yatul Hilal atau bulan sabit pertama yang akan menentukan apakah bulan Ramadan akan segera dimulai atau tidak. Nah, kalau dari hasil komunikasi dengan teman-teman, sepertinya derajatnya belum nyampe. Nah, tetapi ini kan akan dibuktikan ya, sebentar lagi akan dibuktikan apakah betul bisa tercapai konjungsinya atau ijtima'nya, sehingga kemudian bulan baru memang betul-betul muncul yang menandakan bahwa bulan Ramadan sudah mulai. Nah, kan ada 2 metode yang dipakai, Ru'yatul Hilal dan Hisab. Nah, jadi hilal itu melihat betul-betul bahwa agak tampak secara kasat mata. Dan itu metode yang dipakai di sini, dan untuk bagi kami ya, afdal atau tidaknya memulai puasa Ramadan. Kan ada perbedaannya Mbak antara ada beberapa, ada yang memulai besok, ada yang memulai lusa. Ini seperti apa Mbak Yeni melihat? Perbedaan tidak masalah ya, sesuai keyakinan masing-masing, sesuai metode yang dipakai. Memang kalau mungkin ada yang memakai hitungan-hitungannya sendiri, hisabnya sendiri, nah kemudian menentukan terjadinya Ramadan itu besok. Bagi kami sih kita menghormati saja. Cuma kalau di masjid ini dan yang kami ikuti, memang kita memakai metode Ru'yatul Hilal. Jadi bulannya harus terlihat secara kasat mata, bil fi'li, atau ya, bisa pakai sekarang dengan alat-alat canggih, dengan teleskop dan lain sebagainya, dengan dibantu oleh komputer ya. Nah, kalau sudah terlihat kasat mata berarti memang sudah afdal, ini sudah bisa kita kemudian memulai bulan Ramadan. Iya. Ya. Terima kasih. Tapi kayaknya di beberapa negara Timur Tengah sudah mengumumkan awal Ramadan itu tanggal 19. Walaupun memang metode yang kita pakai ini tergantung wilayah. Jadi kalau misalnya kita malam ini kemudian melihat bulan baru, ya pasti akan mulai besok. Kalau belum terlihat ya 19. Kita berharap yang terbaik ya Mbak ya. Yang terbaik adalah sesuai keyakinan kita masing-masing. Jadi kalau yang yakin dengan metode yang diikuti oleh para ahli-ahlinya, ahli yang diikutinya itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan mulainya besok, silakan saja. Tetapi kalau di sini kami yakinnya kalau sudah terlihat bulannya. Nah, insya Allah kalau sudah hilal terlihat, kapanpun itu kita hormati keputusan itu, karena dipakai juga dengan menggunakan metode metode yang sudah teruji ya,
Nah, jadi itu yang akan kita lihat karena kan memang namanya puasa bulan Ramadan. Kalau Ramadannya belum muncul, puasanya puasa bulan Sya'ban jadinya kira-kira. Mbak Yeni, terkait untuk pesan-pesan umat muslim yang nantinya akan berpuasa seperti apa? Saya ingin mengucapkan untuk teman-teman umat muslim se-Indonesia dan mungkin juga sedunia yang akan menjalani ibadah puasa, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua diampuni kesalahan kita dalam memasuki bulan Ramadan. Dan yang kedua, kita semua sebagai bangsa diberi kekuatan untuk menjalani puasa bulan Ramadan dengan keikhlasan dan dengan keinginan untuk saling berbagi dan saling mengasihi sesama kita. Jadi itu mungkin semangatnya, karena ini bukan tanggal 17 Februari, bukan cuma tanggal yang penting secara bulan Ramadan, secara hijriah, tapi ini juga adalah tahun baru Cina gitu ya. Jadi saya juga mengucapkan untuk teman-teman Tionghoa selamat menjalani tahun yang baru ya. Dan juga kalau dalam metode falakiyah ruhaniyah, ini memang tanggal yang penting sekali karena ini tanggal baru, awalan baru untuk kita semua. Jadi saya sarankan buat semua, kalau ada yang niat untuk melakukan suatu hal ya, mulai malam ini, niatkan. Misalnya saya ingin hidup lebih sehat, mulai malam ini. Saya ingin lebih berbakti pada orang tua, mulai malam ini, niatkan. Saya ingin membantu orang lain, lebih banyak sedekah dan lain sebagainya, niatkan malam ini. Insya Allah itu akan menjadi sebuah kekuatan ketika kita menjalani tahun baru ke depan nanti. Insya Allah akan terwujud. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ya. Dalam itu udah Bocor, Pak. dibutuhin yang kalau Mbak Yeni yang ngomong kan Hari ini sebenarnya ini cuma sekedar ini aja, wasilah aja gitu. Nanti biar lihat Mbah Hasim di ruangan saya. Ada Mbah Hasim. Terima kasih. masa dibiarkan. Jangan saya disuruh ke sini mau membahas ini. 18-19 ketika matahari tenggelam munculnya hilal. Ya. Namun Perkiraan karena istimanya jam segitu. biar wartawan juga nggak pada repot, Iya. tempatnya luas. gampang, Iya. iya. Jadi kalau boleh dilihat pengukurannya setelah pada maghrib. Menjelang Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Tapi kalau untuk bulan-bulan yang lain, selain 3 bulan itu, kami melaksanakan Rukyatul Hilalnya di pesantren Al-Falah. Sebetulnya karena saya mau belajar metode yang dipakai, bukan metode, alat mau lihat alatnya seperti apa yang dipakai oleh teman-teman di sini untuk menentukan Rukyatul Hilal atau bulan sabit pertama yang akan menentukan apakah bulan Ramadan akan segera dimulai atau tidak. Nah, kalau dari hasil komunikasi dengan teman-teman, sepertinya derajatnya belum nyampe. Nah, tetapi ini kan akan dibuktikan ya, sebentar lagi akan dibuktikan apakah betul bisa tercapai konjungsinya atau ijtima'nya, sehingga kemudian bulan baru memang betul-betul muncul yang menandakan bahwa bulan Ramadan sudah mulai. Nah, kan ada 2 metode yang dipakai, Ru'yatul Hilal dan Hisab. Nah, jadi hilal itu melihat betul-betul bahwa ada tampak secara kasat mata. Dan itu metode yang dipakai di sini dan untuk bagi kami ya, afdal atau tidaknya memulai puasa Ramadan. Kan ada perbedaannya Mbak antara ada beberapa. Ada yang memulai besok, ada yang memulai lusa. Ini seperti apa Mbak Yeni melihat? Perbedaan tidak masalah ya, sesuai keyakinan masing-masing, sesuai metode yang dipakai. Memang kalau mungkin ada yang memakai hitungan-hitungannya sendiri, hisapnya sendiri, nah kemudian menentukan terjadinya Ramadan itu besok. Bagi kami sih kita menghormati saja. Cuma kalau di masjid ini dan yang kami ikuti, memang kita memakai metode Ru'yatul Hilal. Jadi bulannya harus terlihat secara kasat mata, bil-fi'li, atau ya, bisa pakai sekarang dengan alat-alat canggih, dengan teleskop dan lain sebagainya. Dengan dibantu oleh komputer ya. Nah, kalau sudah terlihat kasat mata berarti memang sudah afdal, ini sudah bisa kita kemudian memulai bulan Ramadan. Ya.